Tuak ini apa sih sebenarnya? Ya, tuak ini sebenarnya cairan dari yang dihasilkan dari hasil sadapan tumbuhan kelas kelapa-kelapaan. Oke, kita ketemu lagi channel Duruk Tuak. Dan semoga channel ini bisa menambah pengetahuan buat kalian ya. Buat kalian, sorry, buat kita. Jadi, nah di depan saya ada tuak nih. Ya, sesuai dengan nama channel Duruk Tuak, tentu saya juga harus punya maskot, yaitu tuak ini. Ya, bagi kawan-kawan yang sudah kenal, ya bagus lah gitu deh. Tapi buat yang belum kenal, nih, tuak adalah minuman fermentasi. Ya otomatis kalau fermentasi pasti ada alkoholnya. Saya ini lagi di warung tuak ya, di tempat tinggal saya. Ini masih sepi, belum ada orang. Masih saya sendiri. Jadi tuak ini apa sih sebenarnya? Ya, tuak ini sebenarnya cairan dari yang dihasilkan dari hasil sadapan tumbuhan kelas kelapa-kelapaan, palmae. Bisa dari kelapa sana, bisa dari enau, bisa dari lontar, bisa dari kelapa sawit juga. Nah, dia kenapa bisa dapat gitu dia? Ya, sebenarnya ini dihasilkan dari sadapan bunga betina ya. Bunga betina disayat atau disadap, nanti dia akan mengeluarkan cairan menetes dan itu akan ditampung. Penyadapan pun dilakukan itu 2 kali sehari, pagi dan sore, untuk mencegah bunga betina itu yang kita sayat itu, yang kita lukai itu, supaya kering dan menutup. Jadi dilakukan pagi dan sore hari, dan itu akan menetes ditampung. Kemudian akan terjadi fermentasi alami selama proses penampungan itu. Kenapa? Karena yang dihasilkan sebenarnya itu zat glukosa ya. Kemudian akan terfermentasi alami sehingga sebenarnya rasanya asam. Jadi bagaimana mengatasinya? Orang menambahkan kalau di kampung saya namanya raru, kayu raru, rasanya pahit. Jadi ketika diminum ini rasanya pahit asam. Nah gitu dia. Kok bisa terfermentasi? Ya, ini akan larinya ke pupuk organik kita ya. Itu bicara fermentasi juga kan, begitu dia. Ya, fermentasi dia dapatnya dari bakteri-bakteri alami yang ada di sekitar kelapa itu. Juga dari tempat penampungan tuak itu juga biasanya mengandung bakteri sehingga dia bisa terfermentasi secara alami. Nah, hal itu juga membuat tuak ini sangat segar diminum ketika baru diturunkan dari pohonnya. Artinya pagi jam 8, kita anggap aja jam 8 kan diturunkan. Itu jam 10 ketika kita minumnya, fermentasinya masih lagi enak-enaknya gitu deh. Itu kita minum, segar banget. Alkoholnya dapat, aromanya dapat, bikin badan hangat gitu deh. Nah, memang bagi sebagian orang yang namanya alkohol pasti ya haram ya, atau nggak pengen mencicipinnya ya. Tapi ya memang pada dasarnya tuak ini digunakan sebagai minuman penghangat ya. Tapi tergantung daerahnya juga. Kalau daerah saya, daerah Batak sana, tuak ini selain minuman penghangat, ini juga bagian dari adat. Artinya kalau orang Batak susah terlepas dari namanya tuak, karena tuak ini hadir dalam adat Batak tersebut. Begitu ya. Nah, gimana dengan daerah-daerah lain? Daerah-daerah lain saya kurang tahu. Tapi yang pasti daerah lain juga ada yang seperti ini. Seperti di Bali, itu ada tuak, itu dari enau. Habis itu nanti bisa disuling jadi arak Bali. Di Kalimantan juga ada, itu disuling jadi arak Kalimantan. Di Sulawesi juga ada, itu disuling juga ya. Mungkin kalau pernah dengar cap tikus, itu mungkin dari tuak ya, tapi saya kurang tahu. Tapi kebanyakan di Indonesia ini ketika namanya arak, itu berasal dari sulingan ini, sadapan enau ya. Di Pulau Nias juga ada, itu ada, tapi namanya situ bukan arak. Orang lebih kenal namanya dengan tuak Nias, tuak Nipar. Gimana, keren kan?
kalau kawan-kawan penasaran gimana rasanya ini, bisa aja coba cari warung tuak ya. Cuman kalau untuk daerah Jawa kayaknya agak susah nyarinya ya. Mungkin main ke Sumatera itu banyak, di Medan banyak, di Riau banyak, di Jambi juga banyak, kan gitu. Di Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga, di Bali apalagi paling terkenal. Malah sudah ini kan dibuat merek dagangnya, dan harus ngurus izin cukainya juga gitu dia. Ya dari sini semua. Jadi ya saya juga mohon maaf ya, kenapa saya harus menyertakan tuak-tuak ini, karena ya ini bagian dari hidup saya yang kebetulan saya orang Batak ya. Jadi saya campur juga channelnya, ada yang tentang sawit, ada yang tentang tuak, mungkin ke depan ada yang tentang pupuk organik dan tentang ayam juga. Ini saya lagi coba-coba buat ayam. Oke. Buat kawan-kawan yang suka tuak, boleh gabung ke sini, channel kita ramaikan, karena saya juga sering upload video orang-orang yang hobi nyanyi gara-gara minum tuak. Channel ini nanti juga akan banyak ya, kurang lebih begitu. Buat yang di perkebunan sawit juga kayaknya udah gak asing lah dengan namanya orang Batak. Jadi gak asing juga dengan yang namanya tuak. Biasanya sih di mana ada sawit, di situ ada orang Batak kan begitu ya. Dan di mana ada orang Batak, di situ ada tuak. Jadi saling berhubungan. Oke. Mungkin itu saja dulu dari saya tentang tuak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa dukung tuak.